Halo kawan-kawan semua, ada yang ikutan di Instagram? Udah? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di podcast perdana kita. Jadi sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Radit yang akan memandu podcast kita di episode pertama ini yang berjudul Ngopi Yuk. Nah, Ngopi Yuk ini apa sih? Ngopi Yuk ini adalah singkatan dari ngaji dan ngobrol pengusaha Islami. Jadi di sini di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang usaha, tentang bisnis yang fokusnya untuk para pebisnis muslim. Kita akan ngomongin tentang macam-macam ya, mulai dari pengalaman para pebisnis. Kita akan membahas juga tentang ilmu-ilmu bisnis dalam Islam gitu ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kang Mirzana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mirzana. Atau biasanya ini disapa dengan Kang Ican ya? Iya betul Kang. Oke, Kang Ican. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Oke Kang, saya mau ngenalin dulu ya. Nih acara ini siapa sih yang ngadain nih? Jadi podcast ini diadain oleh Muslimpreneur Unity bersama HAL Foundation, gitu ya. Dipersembahkan oleh HAL Foundation dan Muslimpreneur Unity, didukung oleh Masjid Circle dan Zea Sportswear, gitu ya. Baik, nih Kang. Saya masih agak tegang nih Kang, karena ini buat saya pengalaman pertama ya. Jadi kita berusaha cair aja ya. Oke, santai aja Kang. Kita bakal ngomongin tentang bisnis nih Kang, ngomongin fokusnya mungkin tentang ke mindset pengusaha muslim. Nah ini mungkin saya mau kenalan dulu nih Kang, mungkin buat teman-teman yang penonton gitu ya, yang mudah-mudahan akan ikuti obrolan kita terus sampai akhir. Ini mau kenal nih sama Kang Ican nih. Boleh Kang, silakan Kang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kalau nama lengkap saya sih Mirzana Abdul Hamid Sadad ya. Bisa dipanggil Kang Ican. Saya seorang konsultan bisnis untuk beberapa UMKM, juga trainer. Saya juga guru sih ya, ngajar juga. Saya juga sebagai marketing sih, usaha juga di umroh, haji, dan juga buku Quran ya. Oh gitu. Saya juga udah nulis beberapa buku, walaupun ada buku yang offline-nya cetaknya ada, juga e-booknya juga ada. Gitu. Saya juga manajer dari Kang Zahanan kalau tahu. Oh ada public speaker Kang siapa? Kang Zahanan. Oke. Kemudian juga saya juga hipnoterapis juga. Nyanyi juga banyak ya. Oke, banyak banget ya. Ini saya juga waktu baca ininya pas stalking Instagram nih kayaknya banyak banget kegiatannya gitu. Iya gitu nih. Ya. Alhamdulillah nih bisa diundang bisa alhamdulillah banget. Mudah-mudahan nih saya juga jadi bisa banyak belajar karena saya pribadi juga sebenarnya lagi berusaha merintis bisnis lagi Kang gitu. Jadi ini obrolannya cocok banget nih buat saya nih. Gitu. Kan? Jadi mudah-mudahan nih saya mau nanya-nanya buat saya mungkin ya. Jadi nanti penonton mudah-mudahan dapat juga nih insight-nya ya. Betul. Nah, Kang Ican ini kan konsultan mendampingi UMKM ya, khususnya fokus di UMKM berarti UMKM, ya. UMKM. Nah, itu tuh bentuk pendampingan seperti apa sih Kang yang suka dilakukan? Dulu tuh saya memang masih ranahnya memang UMKM juga di bidang fashion gitu ya. Produksi baju. Nah, gimana tuh biasanya kalau pendampingan tuh apa yang dilakukan Kang? Oke, pertama yang pasti aku dia curhat dulu ke aku gitu ya. Kang, saya teh usahanya gini. Keluhannya apa? Kemudian dia tuh mau jadi apa? Nah, mau jadi apanya ini?
yang aku juga nggak sembarangan. Mau jadi apanya itu aku bimbing juga gitu. Oh gitu. Kamu tuh sebenarnya tujuannya udah benar belum gitu. Nah tujuannya pun yuk aku bimbing lagi, tujuan yang dunia dapat, akhiratnya dapat. Masya Allah. Itu satu ya. Kemudian yuk kita karena udah tahu nih tujuannya, misalnya Kang saya mah pengen jadi pengusaha fashion tingkat dunia, tapi yang Islami. Nah yuk kita bahas nih step by stepnya yuk. Seperti apa nih? Yuk kita bimbing yuk step by stepnya yuk untuk mencapai impian tetehnya ini yuk kita kerja sama-sama gitu. Saya kasih arahannya, yuk teteh atau akang, yuk ikuti arahannya, kita sama-sama kerja untuk bisa teteh atau akang mencapai tujuannya seperti itu. Oke. Itu langkah awalnya ya, langkah awalnya. Nanti dari situ baru kebaca pendampingannya. Pendampingannya nanti bisa bercabang lagi banyak. Oh gitu. Cabang-cabangnya kalau secara kasar umum gitu. Yang dilakukan apa tuh? Terutama aku pasti ngebina dulu dari segi kepribadiannya dia ya gitu. Oh kepribadian. Benar-benar sampai aku, kepribadian ya? Iya. Karena menjadi seorang pebisnis ya, terutama mesti kan mindset ya. Tadi kita bicara mindset di bisnis. Mindset ini adalah pikiran yang menghasilkan tindakan. Oke. Jadi gimana kita pikirannya dulu dibenerin nih. Pikirannya sesuai dengan tuntunan jalan Rasul juga. Kalau ada contoh-contoh pengusaha terdahulu yuk kita ikuti juga gitu ya. Kalau mindsetnya udah benar, satu saya kasih sedikit ilmu juga ya. Mau jadi pengusaha itu dulu itu ya, tahu dulu big why. Big why. Apa sih big why itu? Kamu tuh tujuannya di pengusaha itu apa? Gitu. Big why itu gimana ya? Kalau kamu bilang big why ini alasan kamu jadi pengusaha itu, kalau kamu bilang ini tiap pagi kamu tuh semangat. Begitu kamu, saya pengen jadi pengusaha fashion yang bisa mensekolahkan banyak anak yatim atau gimana, bermanfaat bisa membangun masjid apa segala macam, tergugah nggak hatinya? Gitu, saya menggugah dulu dari mereka pikirannya, hatinya menggugah dulu. Lalu ketika hati mereka, pikiran mereka tergugah, hati mereka tergugah, insya Allah mereka akan beraktivitas ya, karena mindset sekali lagi adalah pikiran dan hati yang menghasilkan tindakan. Pikiran dan hatinya dulu yang dibenerin, tindakannya insya Allah lebih baik. Oke. Nah tindakannya juga setelah itunya udah baik, tindakannya kita pelan-pelan gitu loh. Jadi simpelnya big why ini alasan yang membuat kita semangat untuk bangun pagi menjalankan dan aktivitas, melakukan itu ya. Menjadi pengusaha itu, yes pokoknya apapun rintangannya hadapi gitu. Ya karena pasti ada rintangan ya. Pastilah, nggak mungkin ya semua ini pasti ada rintangan, masih dunia namanya ya gitu. Makanya big why ini harus selesai dulu gitu kan. Selesai dulu big why dengan diri sendiri siapapun. Even though kamu bukan pengusaha, even though kamu pengen jadi dokter, pengen jadi apa, big why-nya dulu deh. Ketika kamu ada barrier, ada halangan, nggak akan menyerah, dijamin deh. Jadi big why itu bahkan bukan cuma yang kalau ngomongin bisnis kan biasanya profit ya. Saya tuh suka kesulitan sebenarnya kalau dulu tuh. Jadi kesulitannya adalah big why profit itu tidak terlalu mendorong saya. Oh iya, karena big why-nya salah kan. Oh gitu ya? Big why-nya salah, bukan profit bukan. Gimana tuh maksudnya? Gini, aku kasih contoh misal big why seorang pengusaha developer properti gitu ya. Big why adalah saya ingin menjadi pengusaha developer properti yang menyediakan hunian muslim bagi seluruh rakyat di dunia. Coba. Untuk supaya orang-orang muslim itu bisa punya hunian secara syariah tapi mudah dan amanah gitu. Dengan lingkungan islami yang menyejukkan hati gitu. Dibangun bukan cuma bangunan tapi lingkungannya menyejukkan gitu ya. Luar biasa kan mereka hidup di sana. Benar-benar bukan cuma bangunan tapi masyarakat islaminya gitu kan ya. Di mana di sana ada peradabannya, sekolahnya ada, masjidnya ada gitu ya. Membangun peradabannya gitu ya. Dibangun di sana lingkungannya. Merinding enggak? Merinding sih. Iya, gitu Kang. Sampai segitu big why itu kayak gitu ya. Segitunya Kang. Ketika kita punya impian yang luar biasa banget buat kita tuh. Yes, aku tuh punya dream ini, harus aku sujudkan banget itu ya. Punya impian kuat. Di mana big dream ini, big dream juga bisa bilang big why ini bukan cuma buat sendiri tapi buat orang banyak. Dan lebih besar lagi ya buat tujuan akhirat kita. Karena big why itu harus tujuannya surga pasti ya. Dimana bisnis ini harus jadi kendaraan kita buat ke surga. Kan kita mau ke surga ya. Iya betul, kalau ngomongin pebisnis muslim ya. Mindsetnya mindset bisnis udah pasti ya. Surga udah pasti. Nah bisnisnya adalah bagaimana bisnis yang jadi kendaraan kita nih masuk surga. Bisnis jadi kendaraan itu dasarnya banget.
Di dasar banget tuh ya. Wah menarik banget nih. Ya soalnya mungkin bukan saya aja ya. Maksudnya kebanyakan pengusaha, apalagi pemula gitu kan. Yang kita pikirin tuh gimana caranya kita bisa dapat omset, kita bisa dapat profit sekian, ya keuntungan dan keuntungan gitu. Jadinya ya kalau saya pribadi sih hal itu ketika itu udah tercapai misalnya gitu, itu tuh jadi agak kosong juga gitu. Makanya ya akhirnya mungkin itu yang perlu dicari ya. Kita tuh mau jadiin next level dari bisnis kita gitu ya. Mau seperti apa sih dampaknya gitu kan. Mungkin gitu ya Kang? Dampak kamu teh melakukan ini itu bisnis itu kamu teh pengen mencari dampak apa? Nah saya lagi ini juga yang kedua juga. Jadi dampak untuk siapa? Yang kedua setelah kita punya big why, untuk siapa? Untuk siapa itu apa target marketnya gitu. Untuk siapa sih kita berbuat ini? Ya pasti untuk umat banyak kan dan pasti untuk Allah, untuk akhirat segala macam. Tapi kan namanya bisnis kita harus punya tujuan spesifiknya untuk siapa-siapanya gitu ya. Yang namanya target market itu target tadi. Market. Baik. Ini menarik nih teman-teman semua yang mudah-mudahan jadi insight juga. Ya. Jadi bisnis itu nggak selalu profit gitu ya. Ya alhamdulillah nih di sini juga di Muslimpreneur Unity juga berkumpul emang pengusaha-pengusaha yang emang punya kepedulian lah gitu. Nah, mungkin ini yang mesti kita dalami gitu ya Kang ya. Apa nih peran yang konkretnya gitu. Konkret itu penting gak sih Kang? Oh iya. Maksudnya kan misalnya kita jadi pengusaha yang peduli. Itu kan masih abstrak ya. Gitu. Perlu konkret nggak? Sekonkret apa sih harusnya si ini mindset si why-nya ini? Si why-nya ini kalau bisa sih ya itu tadi ya aku mau bicara mengenai cara menentukan tujuan. Oke. Gimana tuh? Cara menentukan tujuan ya. Aku singkat jadi SPTM. SPTM. Boleh dicatat nih. Saya catat. SPTM. S-nya itu pertama spesifik. Spesifik. Harus jelas spesifik. Misalnya di tanggal sekian saya pengen misalnya punya aset A, harganya sekian A gitu. Pengen punya penghasilan sekian spesifik gitu ya. Bisnis saya pengen misalnya punya 10 cabang di kota ABC gitu. Luasnya sekian gitu. Spesifik. Sampai perak-peraknya juga berapa rupiah gitu. Nah, itu yang namanya law of attraction. Law of attraction. Spesifik itu. Makanya jadi harus spesifik nih. Nah, Ya, S tuh ya, S spesifik, angkanya, tempatnya, berapa cabang, mau karyawan berapa mungkin ya, gitu ya, market capnya berapa persen gitu mungkin. Nah itu spesifik seperti itu ya. Sampai waktunya juga kan ya? Kalau bisa. Target waktunya. Oh. Iya. Walaupun waktu selagi itu dari Allah ya. Tapi betul. Kita seenggaknya punya impian lah pengennya tanggal segini dapat apa gitu. Biar jadi doa lah ya. Jadi doa gitu. Jadi target sebagai doa gitu. Betul. Okay. Nah ini S spesifik. Kalau yang selanjutnya apa tuh Bang? P-nya itu adalah positif. Positif. Harus sesuatu hal yang baik ya. Jangan sampai kita punya tujuan bukan hal yang positif, hal yang baik gitu ya. Udah pasti hal yang baik gitu ya, positif. Gitu. Si tujuannya harus positif. Kalau kayak gimana sih Kang? Maksudnya positif apakah harus selalu secara sosial gitu maksudnya? Enggak, positif itu sesuatu yang baik ya. Baik itu baik buat diri sendiri boleh, apa baik buat bisnisnya buat boleh. Juga boleh ya. Intinya pokoknya baik ya. Baiknya boleh secara diri sendiri enggak apa-apa. Baik untuk diri sendiri kan kita juga butuh dunia dong, butuh hidup ya untuk apa? Untuk menjalani hidup sehari-hari ya enggak apa-apa gitu. Itu bukan jadi serakah gitu kan enggak ya. Kan kita juga butuh ya untuk hidup ya, enggak apa-apa gitu. Betul. Pokoknya hari ini tahun depan saya target penghasilan sekian, positif. Gitu. Karena saya harus ini gitu ya. Salah satu yang saya pelajari juga yang cukup menginspirasi saya juga. Jadi ya ini ya kayak ini positif tuh termasuk kayak kita tuh pengen jadi orang yang harus wajib zakat. Ya. Gitu. Banyak tuh pengusaha kayak gitu kan. Maksudnya bahkan malah ada juga pengusaha yang sedih ketika dihitung dia belum kurang, masih belum masuk wajib zakat gitu. Dan sedih itu tuh gitu. Sampai kayak gitu ya. Iya. Ya. Jadi bisa zakat, bisa haji gitu, bisa ngeumrohin orang tua gitu mungkin ya. Sampai yang kayak gitu. Masya Allah. Jadi harus positif kawan-kawan. Nah ini yang kedua. Tadi spesifik yang pertama, kedua positif. Yang ketiga apa nih? T. Nah T ini terukur.
Jadi oke kita punya impian besar tapi yuk kita ukur kira-kira di tahun ini kita bisa achieve-nya berapa gitu ya. Ya step by step aja misalnya terukur itu misalnya di bulan ini kita punya penghasilan 3 juta nih. Maka bulan depan 4 juta dulu, 5 juta terukur tapi maju. Bertumbuh gitu Bertumbuh. ya. Bertumbuh tapi terukur, jangan misalnya tahunnya 3 juta tiba-tiba pengen 30 miliar kan gimana juga gitu ya. Terukur tuh mungkin realistis juga. Realistis. Kita punya dream besar boleh tapi realistis itu step by stepnya realistis gitu. Bisa dikejar lah ya. Achievable. Achievable ya betul. Kenapa harus achievable? Misal gini. Misal aku kasih contoh misal Akang mau hatam lagi hafal 30 juz misal. Tapi Akang teh baru hafal 10 ayat, 10 ayat 10 surat juz 30. Kan, kurang lebih kayak gitu. Depan, kan apa namanya pikiran pun menolak gitu. Kamu teh yang realistis karena pikiran pun kalau kita yang nggak realistis juga nggak kebayang sama pikirannya gitu. Jadi kalau kita step by step sedikit demi sedikit kebayang pikirannya gitu. Oh jadi harus dicacah gitu ya, dipotong-potong ya. Even kita pokoknya 10 tahun lagi pengen punya berapa tapi dicacah sedikit demi sedikit, tahun per tahun, bulan per bulan. Jadi ada achieve yang step by step aja nggak apa-apa, sedikit demi sedikit itu. Oke, jadi kita tahu hari ini harus ngapain untuk sampai ke si 10 tahun itu gitu ya. Misalnya ya. Bulan ini harus ngapain? Apa mungkin kalau di bisnis kuartal ini harus ngapain gitu ya. Jadi di situ terukurnya. Ya kita ngukur juga mungkin ya, ngukur badan juga ya, ngukur badan. Kemampuan kita udah sampai belum? Ini bisnis masih sendirian gitu ya, masih chief of everything gitu ya. Bisa awal gitu. CEO dulu, pasti semua juga sama. Awal-awal CEO dulu ya. Nantinya mulai itu, maksudnya untuk target-target ini kita butuh berapa orang gitu kan, SDM gitu ya, karyawan segala macam. Jadi itu ya, itu di situ mungkin achievable-nya. Achievable-nya. Udah kita juga terukur itu, misalnya untuk mencapai goal ini kita tuh butuh apa aja sih? Nah udah misalnya butuh partner butuh apa segala macam. Ya udah kita susun tuh step by stepnya tuh. Kira-kira bisa achieve-nya di bulan ini dapatnya apa? Nggak apa-apa, sedikit dulu misalnya cuma 1, 2, 3 tapi dapat gitu. Oke. Daripada mimpi yang besar tapi nggak dicacah per bulan, nggak tahu mau ngapain. Iya gitu. Kadang-kadang bangun bengong dulu ya. Mau ngapain ya hari ini? Mau ngapain? Akhirnya kita cuman ke bawa kesibukan hari-hari. Nah itu kan yang sebenarnya agak sulit ya. Maksudnya apalagi kalau misalnya bisnis yang udah jalan punya ritme gitu. Kadang kita lupa tuh sama target tuh. Makanya si target ini penting dicacah. Bahkan kalau saya ngebimbing tuh ya sampai kalau mau keras ya sampai jam per jamnya. Oh gitu ya? Hari per harinya harus tahu mau ngapain. Ngeri Misalnya juga. Pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain gitu ngapain. Supaya apa? Supaya jelas kamu teh hari per harinya gitu loh. Oh gitu. Ya enggak. Kalau kamu nggak punya apa namanya, kan kita membentuk habit. Iya. Ya enggak. Kalau kita mau jadi pengusaha besar, dibentuknya dari habit kecil dulu. Oke. Habit day by day ya enggak. Ini ada catatan tambahan nih, habit day by day-nya yuk kita bikin dulu. Kamu teh pengen jadi A gitu ya. Cacah dulu per tahunnya apa targetnya per bulan sampai per hari targetnya cacah. Berarti kalau per hari misalnya kan targetnya pengen 10 tahun pengen penghasilan sekian, maka per hari harus penghasilannya berapa? Untuk mencapai misalnya target penghasilan sehari 200.000, untuk mencapai 200.000 teh kamu harus ngapain? Hari per harinya, jam per jamnya supaya achieve 200.000 misalnya. Gitu. Ada yang sampai kayak gitu? Oh iya harus sampai gitu. Kalau mau serius ya, mau serius tumbuh tuh ya begitu. Oke. Mau serius enggak ya gitu? Mau serius nggak teman-teman? Kalau mau serius harus siap ya. Jam per jam. Keras sama diri sendiri. Terukur dari jam per jam. Keras sama diri sendiri. Kalau nggak keras sama diri sendiri, siap-siap dikerasin sama dunia. Wah. Bener nggak? Itu ngeri juga ya. Iya. Kalau nggak siap keras sama diri sendiri, siap-siap dikerasin sama dunia. Masya Allah. Oke. Teman-teman, mulai saat ini ya kita siap-siap untuk siap step by step per waktunya. Nah ini yang ketiga nih, terukur, bisa sampai per waktu, semua tenggat waktu lah gitu ya. Nah yang keempat nih apa Kang? Menarik. Kita buat goals besar menarik, sampai kecil-kecilnya menarik, kecil-kecil sampai menarik yang kecil-kecil. Iya saya teh kurang ini, maka saya teh harus begini. Yuk kejar yuk, sedikit demi sedikit yuk. Maksudnya menariknya tuh hal yang kita kerjain harus menarik? Hal yang kita kerjain menarik. Oh itu penting ya? Penting, menarik. Kalau kamu gak menarik, punya semangat gak, punya passion gak? Iya. Susah ya. Kalau kamu gak punya semangat menjalani apa tujuan kamu hari demi hari,
ya gimana gitu. Kalau kamu nggak punya semangat, nggak punya giroh dari dalam diri sendiri, nggak punya semangat ya gimana? Kamu kan hidup ini mah untuk diri sendiri gitu. Punya semangat dulu, punya semangat. Yes, saya tuh mau mengerjakan ini hari demi hari. Apapun barrier-nya pokoknya saya kerjain deh. Gitu ya. Tapi kan bisnis itu kan ujung ke ujung. Maksudnya kalau ngomongin bisnis ada bab keuangan, ada bab inovasi gitu ya. Ada bab kreativitas gitu, ada bab marketing. Terus kita harus ngomong sama orang gitu ke depan menjual gitu. Itu kan sebenarnya hal yang ranahnya macam-macam banget. Ketika kita ngomongin menarik, maksudnya ini kan hubungan sama passion mungkin ya. Passion orang kan akan beda-beda. Betul. Gimana ngakalinnya? Nah itu dia makanya. Nomor 1 nih, dari pengusaha, kenali dulu deh diri sendiri deh. Gitu ya, kenali diri sendirinya. Tadi balik lagi ke kenali diri sendiri ya. Karena itu yang menentukan nanti gimana cara apanya dalam si hal keempat ini, poin keempat ini. Yang menarik itu adalah ketika kamu udah kenal diri sendiri nih, tahu saya teh punya bakatnya A gitu ya. Berarti saya harus memperdalam nih A-nya nih. Tuh. Kalau ada kekurangan, misalnya pusing ngurusin keuangan gitu misalnya. Nah itu dia. Itu dia dalam bisnis kita tuh penting namanya mengenal diri sendiri. Gitu. Dalam bisnis itu tadi gini ya, aku kasih asumsi, kasih self logika ya. Misal gini, kita diri sendiri dan target market. Misal kita tahu target market misalnya ibu-ibu gitu ya, umur sekian sampai sekian, penghasilan sekian sampai sekian nih target market kita nih. Kita ulik nih masalahnya gini nih. Saya mah kayaknya kurang deh kalau saya mah cuma bisanya ini doang gitu untuk mengatasi masalah ini. Bagaimana kita tahu memecahkan masalah mereka sebenarnya kita nggak tahu nih. Kita kemampuannya apa nih untuk memecahkan masalah mereka nih gitu ya. Kita mah bisanya di bidang A-nya, kurang B-nya. Nah, ini kita cari partner. Cari partner. Oke. Jadi di bagian-bagian yang kita kurang, kita cari partner. Bisa dalam bentuk apapun tuh ya, partner mah luas lah ya. Yang kurang tuh dicari partner. Ya misalnya kita nggak bisa di marketing, maksudnya ya punya ide bisnis tapi malu-malu misalnya gitu. Ya kita cari orang yang mampu ngomong gitu, bisa mampu jual gitu ya, berani lah gitu. Saya mah senang, saya mah memuaskan ibu-ibu tapi saya mah menyediakan makanan yang bermutu buat keluarga. Misalnya saya bisanya masak doang. Masaknya doang gitu ya, bener. Kerjasama ya sayang yang lainnya. Berarti harus kerjasama. Penting bagian kerjasama ini ya. Kan kadang orang pengennya semuanya diurus gitu. Itu dia. Mindset bisnis lagi nih. Ngeri. Jangan serakah teman-teman. Jangan serakah. Gitu ya. Jangan bagi-bagi teman-teman rezekinya teman-teman kita bisnis teman-teman. Jadi gitu. Potensi rezekinya dibagi-bagi. Bagi-bagi teman-teman kita bisnis yuk. Bagi-bagi supaya nggak scale up diri kita dan bisnis kita gitu. Karena si partner ini memang akan mempercepat ya. Mempercepat. Walaupun beberapa hal mungkin di awal-awal mungkin sama kita dulu ya. Kita kuasai beberapa bidang walaupun pada akhirnya nggak semuanya kita kuasai karena kita manusia ya punya keterbatasan ya. Nah ketika kita menjalani semua gitu ya. Saya mah kuatnya di A-nya nih, di bagian A-nya nih. Setelah menjalani semuanya gitu ya. Di bagian ininya nih yang saya kurang nih. Barulah kita cari partner. Tapi saya lagi kita mesti punya kualifikasinya juga gitu. Jangan sembarang juga gitu. Iya. Harus ada cocok lah ya. Misalnya cocoknya tuh kita harus kenal juga dong. Kalau kenal. Yang cocok sama kita tuh yang kayak gimana gitu kan. Aku pesan satu sih teman-temannya kalau nyari partner, attitude-nya dulu deh. Attitude ya. Penting banget teman-teman kalau baru partner teman-teman. Maksudnya attitude-nya cocok sama kita? Attitude itu misalnya nomor 1 jujur teman-teman. Jujur, kemudian dia juga mau frekuensinya sama gitu. Ketika kita lari, partner ini juga kita mesti larinya sama gitu. Jangan sampai kita larinya ibaratnya dalam bisnis 80 km per jam, partner kita cuma 40 kilo, nggak nyambung dong. Kita capek sendiri jadinya. Punya jadi harus narik-narik ya. Narik-narik punya arahinnya teman-temannya partnernya punya giohnya yang sama gitu. Kan kadang soalnya kalau ngomongin partner misalnya kadang karena kita kenal sama orang ini, karena ini teman dekat kita gitu. Kadang kan ada biasnya di situ ya. Maksudnya penilaian kita jadi bias gitu. Betul. Maksudnya kita menilainya dari kedekatan aja gitu. Itu sehat nggak sehat berarti ya? Maksudnya kan ini ngomongin harus attitude-nya dulu kita nilai dulu gitu. Nah ya, ini juga pengalaman aku juga kebetulan.
Aku pernah berpartner sama teman bahkan sama saudara. Iya itu kan kadang sama saudara misalnya gitu ya. Gimana tuh? Nah ini dia sekali lagi. Satu kita mesti tegas sih. Mesti tegas Mesti ya? tegas sih. Kalau berpartner tuh harus tegas juga. Sama siapapun. Terutama sama mau keluarga kayak mau sama partner keluarga. Kita mesti punya patokan. Satu yang mesti kita punya patokan, satu ya job desk. Job desk kita mesti jelas. Kita buat dulu susun dulu job desk kita apa. Kalau kita mau berpartner, kita partnernya job desknya apa. Susun dulu sama kita deh. Gitu, kita job desknya karena kita menguasainya apa gitu ya. Maka kita job desknya apa. Karena kita kurangnya apa, kita susun job desk buat partner kita gitu. Kamu sanggup nggak nih job desknya kayak gini gitu. Kemudian kedua pembagian keuntungan. Bagian keuntungan Itu harus penting, clear di awal. Clear di awal teman-teman. Penting lah teman-teman, asli deh. Mending berantem di awal deh. Serius, karena aku pengalaman. Gitu. Mending berantem di awal deh. Pembagian keuntungan deh. Soalnya nanti nggak enak di akhir ya, pahit di akhir. Mending pahit di awal gitu. Pengalaman. Pengalaman. Jadi kita harus tahu dulu job desk-nya. Maksudnya kita jangan mengawang-awang gitu kan. Kadang kan kalau ada juga pengusaha yang ya udah bagi perasaan aja. Oh saya kayaknya kurang ini aja deh. Oh itu bahaya, asli bahaya. Kalau pakai perasaan doang. No, mendingan nggak usah bisnis. Mendingan nggak usah berpartner deh. Nggak usah berpartner, kamu jalan sendiri. Bahkan ada juga loh, Akang namanya tuh self-planner. Self-planner, ya. Self-planner itu kita bisa sendiri aja. Solopreneur ya. Saya solopreneur gitu ya. Ada beberapa bidang misalnya solopreneur gitu, misalnya di bidang pelatihan ini juga solopreneur. Kalau teman-teman bisa jalan sendiri, kayaknya saya nggak butuh partner deh, jalan sendiri bisa jalannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ternyata ketika dikenali dia lebih cocok solopreneur gitu ya. Oke. Itu juga jadi pilihan intinya gitu. Pilihan aja, itu nggak apa-apa kan. Nyata saya mah cocoknya solopreneur gitu loh. Kalau berpartner malah jadinya jelek, nggak apa-apa. Itu juga bisa, why not gitu. Jadi itu balik lagi tadi harus kenal dulu. Itu. Terus Kenal dulu apa namanya? Iya kalau ngomongin berpartner job desk harus jelas marketing deh gitu, marketing aja gitu ya. Oke, saya bagian ini gitu ya. Bagian produksi gitu. Oke, menarik. Jadi ini 4 nih, spesifik, positif, terukur, menarik. Ini nih gimana nih? Maksudnya ini tuh berarti di bagian awal ya Kang ya? Bagian awal. Ketika teman-teman mau bisnis. Ketika mau bisnis kita harus punya dulu nih bisnis kita apa sih spesifiknya, mau kemana sih, terus apa tujuan positifnya gitu ya, tujuan positifnya kayak gimana, terus ukuran-ukuran apa aja berarti ya, ukuran-ukuran apa yang bisa kita ukur sebagai standar keberhasilan lah ya, standar keberhasilan. Terus gimana caranya poin-poin pekerjaan ini harus menarik akhirnya. Jadi emang harus passion banget ya. Sebenarnya bisa passion, bisa ngasih kalau passion bisa lebih menarik ya. Tapi karena kan kadang gini Kang, kita ngebaca market, potensi market, ya kan, maksudnya kadang saya suka bingung tuh ketika kita bikin value dalam bisnis, kita mau ngebaca berdasarkan marketnya dulu atau kesukaan kita dulu atau passion kita dulu. Itu nggak ada salah nggak ada benar sih. Nggak ada salah nggak ada benar. Tapi kalau nggak ada salah nggak ada benar. Tapi sekali lagi kalau mau bisnis adalah apa yang kita berikan buat mereka. Apa yang kita berikan? Bukan apa yang mereka beli dari kita. Dapat nggak? Nangkap nggak perbedaannya? Antara apa yang kita berikan buat mereka dengan apa yang mereka beli dari kita. Kalau apa yang mereka beli dari kita. Value yang pertama tuh value, ya kan? Yang kedua tuh transaksi aja gitu ya. Gitu loh. Kita kita fokusnya ke orang dulu. Ke orang siapa dulu. Nih? Saya lagi. Kita mindset bisnis adalah manfaat. Manfaat, oh ya. Kita mindset bisnis adalah manfaat. Kalau saya namanya mindset bisnis adalah kita ngasih manfaat tapi dibayar. Oke, ya betul. Punya manfaat, tapi gimana caranya manfaat ini bisa kasarnya menguntungkan kita. Tapi sebenarnya mungkin lebih ke gimana cara manfaat ini ada terus gitu ya. Makin besar lah gitu. Kalau misalnya manfaatnya nggak dijadiin bisnis, ya dia nggak akan makin besar. Akan sulit lah ya, akan sulit dijadiin makin besar. Iya, aku mah sebenarnya bisnis tuh kamu ngasih manfaat apa buat siapa, tapi dibayar. Gitu. Tapi dibayar. Itu sih, aku mah simpelnya ya. Ngasih manfaat apa buat siapa dan dibayar, itu simpelnya. Simpelnya, baik. Jadi nggak usah dipisah-pisahin antara kita suka apa sama market pengen apa gitu ya.
bisa dari dua-duanya gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Nggak bisa, nggak ada yang benar. Bisa dari ngejarnya aku pengennya misalnya lagi tren. Iya kan suka ada yang kayak gitu tuh, bisnis ya tren-trenan aja gitu. Tren dulu nggak apa-apa, untuk awal tren dulu nggak apa-apa, tapi then again pikir dulu kira-kira ini kamu punya nafas nggak untuk jangka panjang. Ya, punya nafas panjang nggak gitu. Nafas panjang nggak di bisnis ini, misalnya kamu ngejar di ini lagi viral nih makanan A nih. Tapi kamu nggak punya nafas pengetahuan dan modal di sana gitu. Gimana tuh? Tahan dulu deh. Tahan dulu. Kalau aku saran kalau kamu nggak kuat di situ, kamu jadi jualan dulu deh. Jualan dulu, maksudnya apapun. Maksudnya jangan. Nggak usah dulu mulai sendiri gitu ya. Jangan ngomong bisnis secara keseluruhan lah. Jangan dulu kamu dengan resource sendiri gitu. Tapi ngejualin punya orang dulu si aja. barang yang mirip tapi punya orang gitu ya. Nggak apa-apa kok untuk awal ya. Untuk awal. Kalau buat yang lebih ke produksi gimana? Maksudnya dia nih misalnya kan kalau yang jenisnya kayak dia tuh sukanya berkaryanya gitu. Bikinnya gitu. Kan dia nggak kesukaan dia di bagian bab bikinnya. Nah itu gimana? Maksudnya kan memulainya akan susah ya. Nah kalau mulai di situ misalnya nggak apa-apa, misalnya teman-teman kerja dulu nggak apa-apa. Kerja dulu misalnya teman-teman jagonya masak. Teman-teman ya udah kerja dulu di bagian masak. Supaya apa? Teman-teman dapat ilmunya dulu deh. Resource-nya dulu, teman-teman dapat linknya dulu, dapat ilmunya dulu, dapat modalnya dulu, nggak apa-apa. Jadi lebih ke ini ya ya kalau bisa kerja ya. Kerja dulu nggak apa-apa. Atau mungkin kalau ngomongin produksi ya proyek-proyek yang udah jelas lah ya. Gitu. Dibanding kita jualan kan, kalau misalnya yang agak rumit kan misalnya kita harus jualannya retail mungkin ya. Karena kalau misalnya teman-teman usaha sendiri tuh teman-teman mesti nyisihin dananya cukup besar teman-teman. Oke. Kalau dan cukup besar tuh gimana tuh Kang? Misalnya gini, teman-teman, bahkan kalau aku bilang kalau aman ya agak besar. Kalau teman-teman aman, misalnya gini, teman-teman tuh hitung deh proyeksi pengeluaran misalnya selama sebulan gitu ya. Misal teman-teman tuh mau bikin bisnis A gitu ya, ini teman-teman hitung ya. Pasti teman-teman harus hitung dulu dong, mau berusaha itu ya, kira-kira teman-teman tuh butuh biayanya misalnya 3 juta nih sebulan. Teman-teman pegang deh biaya untuk 6 bulan. Biaya untuk 6 bulan. 18 bulan. Kitanya doang, pegang dulu deh supaya apa? Tadi untuk mengantisipasi kerugian tadi. Kegagalan lah gitu ya. Karena kan teman-teman nggak mungkin dong untung di awal ya. Langsung untung. Teman-teman kan ada ruginya dulu gitu. Kalau bagusnya sih kalau saya, kalau mau bagusnya banget sih, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Teman-teman punya cadangan modal sampai teman-teman BEP. Cadangan modal sampai BEP. Ya kira teman-teman BEP-nya misalnya 6 bulan apa setahun. Kalau mau bagus ya bisnisnya mau stable ya. Ya kira ini teman-teman bisnisnya bakal BEP-nya baru di setahun deh. Teman-teman cari modal dulu aja setahun deh. Cari modal buat seenggaknya. Kalau mau aman ya, tapi nggak mesti kok. Tapi kalau teman-teman nyarinya aman ya. Itu aman dan maksudnya nggak inilah ya. Sebenarnya kadang yang masalah kan stressfulnya. Kayak gitu kan, maksudnya kejar-kejaran sama keuntungan, kejar-kejaran sama modal gitu. Jadi kalau bisa siapin modal dulu yang cukup. Nah, jadi teman-teman tuh nggak stres, karena aku pengalaman sendiri ketika aku modalnya kurang, stres teman-teman beneran deh. Oh gitu. Aku pengalaman sendiri, aku tuh salahnya waktu aku habis ya, nggak menyediakan modal yang cukup untuk penyisihan kerugian. Oke, untuk menanggulangi hal itu. Kerugian di awal, karena kan teman-teman mulai bisnis kan nggak mungkin tiba-tiba rame gitu loh. Pasti kita bukan konsultan yang masih merintis UMKM gitu. Jadi teman-teman sediain deh supaya teman-teman ada nafas gitu. Tapi kan ini sebenarnya nggak semua orang mungkin. Iya, nggak semua, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya punya baru untuk ngejalan dulu 2 bulan 3 bulan. Nggak apa-apa, jalan dulu. Tapi kalau misalnya nol banget mungkin nggak sih Kang? Maksudnya gimana ya? Kadang kan ada orang-orang yang posisinya dia nggak punya akses untuk kapital besar. Ya misalnya entah itu perbankan, tapi saya tidak menyarankan ya kalau untuk perbankan. Maksudnya setidaknya misalnya orang yang memang punya modal besar, individu yang punya modal besar, kan kita nggak semua orang punya akses gitu kan, tapi semua orang punya impian untuk jadi pengusaha. Gitu. Gimana cara mulainya? Maksudnya ketika misalnya kita harus mulai dari nol, modal dengkul lah gitu. Itu mungkin nggak? Mungkin ada pengalaman seperti itu? Nah,
Dan again, nah ini namanya masuk ke mindset modal. Ya, mindset modal. Nah, ini masuk karena Akang udah nyinggung ke sana soalnya. Jadi kita babnya kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat insight-nya. Mindset modal. Oke, pertama tuh teman-teman, modal terbesar teman-teman tuh ada di antara dua kuping teman-teman. Apa? Otak atau skill teman-teman. Skill, oke. Modal utama. Modal utama bisnis apa? Skill teman-teman. Skill. Kita pasti punya skill harusnya ya. Itu modal pertama ya, skill. Modal kedua udah pasti uang ya. Uang. Nah, boleh dicatat ya, itu uang udah pasti uang ataupun aset. Sama aja lah, uang aset. Ketiga apa? Relasi teman-teman. Relasi ini apa? Keluarga. Bahkan misalnya gini ya, misalnya coba dekat sama keluarga deh. Misalnya mau adik, mau kakak, bahkan ibu atau itu ya, anak, kalau misalnya udah punya anak gitu ya, atau orang tua, atau misalnya sepupu gitu ya. Deketin deh, atau bahkan tetangga. Iya, tetangga. Misalnya ya deketin deh. Gitu. Misalnya saya tahu nih tadi di awal, saya sudah tahu kemampuannya di A gitu ya. Kayaknya saya kurangnya di B deh. Coba deh cari deh, di teman, di pergaulan. Masa jauh-jauh di pergaulan saudara dulu deh. Atau bahkan tetangga dulu, cari se-RT atau se-RW, main dulu gitu. Itu pasti ada ya. Nah ini bab yang ketiga ini silaturahim mungkin ya, silaturahim. Jadi emang benar berarti ya kalau misalnya silaturahim itu memperluas rezeki. Betul Kang. Bener banget ya. Makanya bisnis itu kan silaturahmi ya. Silaturahim. Memperluas rezeki ya. Jadi relasi ini penting ya, penting. Jadi selain skill, modal uang atau aset, yang ketiga itu relasi. Silaturahmi. Jadi itu bisa mendatangkan potensi-potensi. Ada yang keempat nggak Kang? Jauh ini itu sih. Itu aja ya yang utama ya. Yang utama sih itu ya. Di mindset modal ini ada tiga Jadi jangan teman-teman berpikir tuh hanya uang. Bahkan kalau teman-teman punya rumah strategis, itu modal. Itu modal. Di aset tadi ya, si poin kedua. Gitu ya. Gak nyangka kan teman-teman gitu. Teman-teman bahkan ya. Pengalaman itu modal loh teman-teman. Pengalaman itu modal. Kegagalan itu modal. Kegagalan teman-teman di masa lalu, keberhasilan teman-teman di masa lalu itu modal loh. Beneran. Oke. Percaya nggak teman-teman? Iya benar-benar. Oh ya saya pernah dengar juga cerita salah satu pengusaha yang sukses di Bandung. Dia berhasil menjual cerita kegagalannya. Dan itu ternyata akhirnya jadi batu loncatan untuk ya dalam tanda petik kerajaan bisnisnya lah gitu yang sampai bermiliar-miliar triliun-triliun. Ya emang bener ya. Jadi itu pengalaman kegagalan tuh modal cerita hidup kita adalah modal ya. Betul. Apa yang sudah kita hadapi di jalani di kehidupan. Makanya kalau bisnis teman-teman jangan dulu lihat keluar deh. Lihat dulu, ngaca dulu ke dalam diri sendiri gitu. Ulik diri sendiri gitu ya. Ulik diri sendiri. Kalau mau minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk. Saya tuh sebenarnya punya apa ya Allah yang kira-kira bisa menghasilkan uang dari diri saya gitu. Nah, ini tuh kayaknya kalau saya lihat bahasan kita tuh dari tadi balik lagi Kang, tentang ngulik diri sendiri. Nah, tentang tadi ngomongin mindset, balik lagi ngomongin market, balik lagi ngomongin kita bisnis mau kayak gimana tuh balik lagi ke diri sendiri. Sebenarnya gimana sih ada nggak sih cara yang kita bisa lakukan step by step lah gitu ya, konkret lah gitu, bisa kita nih teman-teman nih misalnya abis nonton ini bisa langsung kalau gitu saya harus mengenali diri saya sendiri gitu ya. Saya harus mengenali gimana nih, apa yang harus dilakukan ketika kita udah sampai pertanyaan itu nih. Gimana caranya? Ya mau sih dari ya. Soal itu saya kalau teman-teman ya kita nggak mungkin bisa ada bisnis sama modal, tapi nggak bisa teman-teman tanpa modal banget gitu ya. At least skill tadi mengenal diri sendiri. Teman-teman coba boleh dicari di Google atau di mana talent mapping, talent mapping ya. Kenali diri sendiri, banyak kok metode talent mapping. Teman-teman boleh cari di Google, mau cari di mana, kenali dulu diri sendiri gitu ya. Jadi kenali diri sendiri salah satunya adalah dengan tadi talent mapping ya. Sekarang teman-teman mau pakai apa banyak kok. Macam-macam tuh ya? Macam-macam banyak kok. Teman cari aja di Google, di sosmed banyak kok. Ya teman-teman bisa cari kalau misalnya ini udah mulai nih sampai ujung pertanyaan mau mulai bisnis, jawab dulu kita udah kenal sama diri kita atau belum gitu. Kita udah kenal diri kita atau belum, caranya gimana? Itu tadi ya, cari aja di googling aja gimana caranya mencoba memetakan talenta kita ya. Banyak metodenya ya yang bisa kita ikutin. Jadi ya pemetaan talenta lah ya, pemetaan bakat, kita ngelihat skill kita, passion kita gitu ya Kang ya.
Itu tadi karena tadi kan ada yang namanya apa tuh namanya cash flow kuadran ya, dapat itu tadi apa ada sebagai karyawan, Iya. sebagai Oh ini yang bukunya Robert Robert Kiyosaki. ada juga yang self employee, Self-employed. kayak dokter apa segala macam, ada juga yang pebisnis, gitu, ada juga investor. Oh teman-teman ternyata saya bukan bisnis apa-apa kok. Itu nggak salah. Yang penting kan kita bisa menghasilkan uang dengan cara halal ya, barokah. Kita ngajarnya halalnya barokahnya gitu ya. Teman-teman sebagai employee nggak apa-apa, teman-teman sebagai self employee nggak apa-apa, sebagai pebisnis sama apa, yang penting kita kerja aja barokah dan manfaat dunia akhirat. Manfaat dunia akhirat, masya Allah. Wah, baliknya ke situ. Jadi sebenarnya si bisnis ini utamanya adalah sebenarnya memperbesar manfaat kita. Manfaat diri sendiri manfaat dulu diri deh. kita ya. Memperbesar ibadah kita, membesar amal kita gitu ya. Masya Allah. Luar biasa. Kang, nih penuh catatan saya. Teman-teman tadi ya, kenali diri sendiri itu jadi pangkal yang awal banget gitu ya. Untuk bisa modal pertama kita lah, kita harus tahu skill kita. Kita mau menjual skill apa nih? Kita mau mau bisnis di ranah apa nih gitu ya. Jadi ini pertama banget yang bisa teman-teman lakukan adalah kenali diri sendiri gitu ya. Baru nanti kita akan kedatangan nih, mudah-mudahan ya, dengan itu kedatangan tadi modal uang, modal aset gitu, sampai kalau misalnya itu mampet, mungkin bisa ke tahap ketiga ya, tadi relasi tadi ya, silaturahim. Saya pribadi sih alhamdulillah memang ketemunya di situ. Ketika saya waktu itu pengen punya modal tuh ya, akhirnya saya ketemu siapa aja gitu, berusaha ketemu ada kesempatan silaturahim, misalnya dalam bulan Ramadan ini nih, bukber misalnya, kesempatan bukber aja gitu, ikutan ngobrol-ngobrol, siapa tahu di situ ada kesempatan gitu. Atau ikut komunitas misalnya Kang ya, ikut komunitas misalnya kayak di sini nih, Muslimpreneur Unity nih, datang aja ikut, misalnya kita ngadain bukber, kita ngadain online gitu ya, kita ada YouTube-nya, komen di situ. Siapa tahu itu jadi silaturahim kan, ketemu sama potensi-potensi pengusaha lah gitu. Bisa ketemu sama Akang gitu, Kang Ican, nanti bisa ngobrol-ngobrol langsung. Oh ternyata Kang Ican kenal sama pemodal misalnya gitu ya. Jadi penting juga buat teman-teman untuk bisa berkomunitas mungkin ya. Iya. Si relasi harus ini. gaul, kalau pengusaha harus gaul teman-teman, Harus nggak gaul. bisa. Harus gaul teman-teman, bener kan deh? Iya. Harus gaul. Ya mudah-mudahan nih salah satu yang mengadakan podcast ini juga adalah komunitas tadi, Muslimpreneur Unity. Jadi teman-teman juga yang nonton udah mau mulai nih, mau belajar banyak, bisa nih teman-teman ikutin podcast kita, terus bisa juga nih kontak-kontak kita lah untuk bisa tahu gimana caranya sih biar ikut kegiatannya Muslimpreneur Unity gitu ya. Gitu ya. Oke. Baik Kang, nih alhamdulillah kayaknya banyak banget sebenarnya masih mau saya tanya nih. Sambil saya sampai nggak kerasa nih Kang, saya aus nih. Ngomong udah 1 jam nggak kerasa aus kayak gini, tapi karena emang materinya saya seneng, saya suka, emang saya lagi pengen ngembangin usaha juga gitu. Jadi nggak kerasa kita udah 1 jam ngobrol. Jadi mudah-mudahan teman-teman dapat insight ya dari obrolan saya dan Kang Ican. Buat teman-teman yang mau ikutan gabung di komunitas kita, nanti akan ada kontaknya di link di link video ini. Silakan nanti bisa kontak ke situ, ikutan aja kegiatannya, follow Instagramnya di @hal_foundation ya, @hal_foundation, silakan di follow. Di situ nanti ada banyak kegiatan untuk pengusaha-pengusaha muslim, dari yang pemula, dari yang mau belajar, boleh banget, ayo ikutan dulu aja, kita belajar bareng. Bukan cuma tentang usaha, tentang inspirasi aja, tapi tentang teknis, tentang gimana jadi pengusaha muslim yang sesuai syariat Islam gitu. Kalau Kang mau follow Akang di mana Kang? Di Kang Ican _ Kang Ican Kang Kang ICHAN _ aku lupa apa underscore di tengah atau di pinggir. Di Di akhir ya, itu antara TikTok atau Instagram. Oh jadi ada TikTok dan Instagram sama itu ya? Oh ya. Ada yang TikTok apa Instagram yang di tengah, underscore-nya ada yang di belakang di akhir. Kayaknya yang Instagram deh, karena saya stalker handal, jadi kayaknya Instagram yang ada underscore belakangnya. Yang mungkin yang TikTok yang tengah, karena saya belum megang TikTok nih. Gitu. Kalau mau follow saya boleh juga @a_raditya. Sebenarnya di situ nggak terlalu berguna juga di follow ya, mudah-mudahan kita bisa kenal aja, silaturahim lah, nggak apa-apa. Gitu teman-teman, terima kasih Kang Ican, terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah bisa berkesempatan bertemu dan berdiskusi. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.